Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semua, berjumpa kembali bersama kami Omah Library. Perkenalkan, nama saya Dimas yang akan menjadi host, dan kemudian di sini juga ada Kak Uvi yang akan menjadi moderator, dan tentunya sudah hadir tamu istimewa kita, yaitu Kak Apriliana Sarasayu, Kak Tatiana Kusumo, dan Trian Zani Susi. Kakak-kakak bertiga ini adalah prinsipal dari Studio Aliri yang berbasis di Jakarta. Sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri bahwa Omah Library merupakan perpustakaan yang fokus mengembangkan literasi arsitektur, sekaligus juga salah satu platform yang membuka ruang diskusi bagi kawula muda yang memiliki semangat kuat dalam menyelami ilmu pengetahuan arsitektur. Oleh karena itu, kami persembahkan ruang diskusi yang bertajuk Darah Muda dengan topik Learning from Making sebagai topik diskusi bagi kaula muda yang sedang berproses atau berpraktik untuk menggapai tujuan sebagai arsitek yang baik dan lebih baik lagi. Dalam rangkaian acara Darah Muda kali ini, pembicara akan membagikan proses berevolusinya dari pertama kali memiliki mimpi menjadi seorang arsitek hingga sekarang telah berpraktik di dunia arsitektur yang tentunya banyak sekali pengalaman, baik suka maupun duka, dan tentunya mudah-mudahan memantik semangat kita bersama. Demi kelancaran jalannya acara pada malam kali ini, seluruh peserta dimohon untuk bersedia mentaati peraturan yang telah tertera, salah satunya mematikan video dan suara. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Kak Uvi untuk memandu jalannya diskusi pada malam ini. Kak Uvi, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Dimas sudah membuka acara kita malam hari ini. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir di episode terakhir dari Darah Muda kedua. Akhirnya kita sampai di penghujung seri. Malam hari ini kita akan ditemani oleh teman-teman dari Studio Aliri, ada Kak Taras, ada Kak Tatiana, dan ada Kak Sani. Nah, sebelum kita berbicara dengan mereka nih, kita review sedikit. Sebelumnya kita ada Kak Kano yang tampaknya hadir juga malam hari ini. Beliau membicarakan tentang bagaimana mengatasi protes ya dalam proses berarsitektur. Kemudian di episode kedua kita ada Kak Anis yang membicarakan tentang beragam media dalam berarsitektur. Kemudian di episode ketiga ada Mas Gusma dari Jogja yang berbicara tentang proyek-proyeknya dengan pemerintah. Kemudian di episode keempat ada Kak David yang berbicara tentang partnership bersama rekan kerjanya. Kemudian terakhir kemarin ada teman-teman dari depan rumah studio yang berbicara tentang arsitektur yang mereka jalani di Palu dan juga bagaimana kondisi arsitektur di sana selepas gempa tahun 2018. Nah, teman-teman dari Studio Aliri ini sebenarnya adalah salah satu pembicara yang kita kontak pertama kali, tapi akhirnya materi mereka ini kami taruh di paling belakang karena namanya sangat pas ya menutup rangkaian Darah Muda kali ini. Apa sih materinya? Nah, saya bacakan sinopsisnya ya. Kesempatan untuk merancang dan terlibat langsung pada proses pembangunan datang karena konteks yang dihadapi ketika memulai praktik arsitektur bersama klien. Ketidakpastian di lapangan, dinamika konstruksi, dan keterbatasan pengetahuan dalam usia praktik yang masih belia malah menciptakan banyak kemungkinan baru pada proses menemukan gagasan. Hal tersebutlah yang menjadi titik tolak dalam praktik Studio Aliri. Kesalahan seringkali dianggap sebagai cerita yang tidak perlu diumbar dalam dunia desain. Padahal seperti yang kita tahu, kenyataan di lapangan acap kali berbeda dari apa yang telah direncanakan, terutama pada proyek-proyek renovasi. Nah, apa yang dianggap kegagalan sebetulnya dapat menyempurnakan proses berpikir pada proyek-proyek berikutnya. Proses membangun di lapangan yang berkejaran dengan proses menggambar dan pengambilan keputusan melahirkan hubungan timbal balik yang saling menjalin.
garis yang telah dibuat di atas kertas membawa efek langsung terhadap builder atau tukang, biaya, dan juga limbah yang dihasilkan. Nah, aspek-aspek tersebut sangat nyata ketika kita mengalaminya secara langsung di dalam sebuah siklus desain yang utuh. Nah, kata Aliri dalam studi Aliri berasal dari bahasa Bugis yang berarti pilar utama dalam rumah tradisional Bugis. Pilar tersebut memiliki simbol kultural, yakni menggambarkan pentingnya peran wanita dalam sebuah rumah atau keluarga. Sebagai sebuah studio yang dibangun oleh 3 perempuan, Studio Aliri percaya bahwa seperti sebuah rumah, siklus perancangan dan pembangunan arsitektur tidak pernah lepas dari peran perempuan di baliknya, melalui sensibilitas respon dan kepekaan mendalam terhadap setiap konteks yang dihadapi. Nah, Studio Aliri sendiri adalah studio desain interdisipliner yang didirikan pada tahun 2018 dan berbasis di Jakarta. Studio ini beranggotakan Kak Raras, Kak Tatiana, dan Kak Sani. Ketiganya berasal dari kampus yang berbeda-beda dan telah lebih dahulu menyelesaikan studi pasca sarjana. Juga mendapat pengalaman bekerja dari berbagai biro konsultan arsitektur ternama sebelum akhirnya bergabung dalam Studio Aliri. Nah, selama 2,5 tahun terakhir ini, studio ini banyak mengerjakan proyek renovasi, membangun dari lingkungan dan konteks yang lebih dulu ada. Nah, penasaran nggak sih bagaimana mereka yang tadinya bergerak di studio, kemudian turun ke lapangan dan menemukan banyak masalah, banyak trial error, kesalahan-kesalahan, dan juga bagaimana yang tadinya familiar dengan proyek-proyek pembangun sesuatu yang baru, kini mereka mengerjakan banyak proyek renovasi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung panggil aja 3 teman kita hari ini ya. Silahkan Kak Raras, Kak Tatiana, dan Kak Sani. Raras mau. Oke, ya, saya sambil share screen. Makasih Hanifah. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Mungkin beberapa sudah, ini mungkin banyakkan masanya dari teman-teman kita sendiri ataupun murid-murid kita sendiri. Jadi mungkin beberapa sudah kenal wajah kita ya. Cuman mungkin saya perkenalkan lagi Studio Aliri. Jadi sebenarnya ada saya di sini, cukup dipanggil Raras, dan ada dua rekan saya, dua bos saya. Yang pertama ada Tatiana, yang kedua ada Sani. Jadi seperti tadi juga sudah diungkapkan, jadi sebenarnya kita memulai praktek ini sebelumnya dari kampus yang berbeda ya. Cuman mungkin saya kenal lebih dulu Tatiana, pernah di satu tim di satu kantor. Terus Sani dulu kenalnya sama Tatiana dan kita pernah akhirnya mengikuti sayembara bersama walaupun kalah. Cuman itu mulainya dari pengenalan ya. Pengenalan gimana kita mengenal satu sama lain, approach di situ seperti apa. Dan ternyata memang sebenarnya cukup berbeda satu dengan yang lainnya. Mungkin lebih ke arah waktu itu lebih ke modal nekat sih, lebih ke arah cobain dulu aja bertiga bekerja seperti apa gitu. Jadi mungkin di awal-awal kalau misalnya mungkin yang lain banyak romantisasi gitu ya, ada istilahnya ada kesamaan atau ada sesuatu yang mungkin mendorong satu kampus. Sebenarnya kita nggak sama sekali di sini, tidak ada sih. Jadi lebih ke arah cobain aja dulu. Memang kayaknya prinsip kita dari dulu cobain dulu aja. Termasuk ke proyek-proyek juga, proyek pertama seperti apa, itu mulai dari situ. Nah, kalau untuk judulnya sendiri sebenarnya lebih ke arah memang mungkin orang di luar yang melihat dari kita lebih banyak sepertinya pendekatannya lebih ke making, tapi itu juga banyak cerita di baliknya kenapa seperti itu gitu. Saya akan mulai lagi, ini mungkin gambarannya, jadi ada Sani dan ada Tatiana. Ini diambil dari website kita, jadi silahkan buka aja websitenya untuk mengetahui latar belakang kita. Nah, ini mungkin kemarin sempat diminta untuk menggambarkan office kita seperti apa. Jadi kenapa akhirnya yang dipilih si foto pagar ini, karena sebenarnya dari kantor kita sendiri masih on progress.
Jadi kebetulan karena kita design and build, jadi kantornya sekaligus sebagai gudang gitu ya. Jadi mungkin kalau banyak yang sering lewat gitu ataupun kita dijemput sama gokar gitu, banyak yang nanya ini masih renovasi ya, karena memang kantor kita seperti progres berarsitektur kita juga selalu on progress, termasuk bahkan materialnya kita banyak dapat dari beberapa waste dari proyek kita yang sebelumnya gitu. Jadi memang termasuk dalam pentahapan budget ya, kita masih selalu on progress. Jadi mungkin nanti kalau sudah ada waktunya kita yang udah rapi nanti bisa lebih banyak cerita tentang itu. Dan untuk strukturnya sendiri sebenarnya karena kita design and build, jadi untuk desainernya sendiri sekarang memang kita lebih banyak bekerjanya bertiga gitu. Sementara yang selalu tetap ada itu adalah build team-nya gitu. Jadi memang kalau desainernya selalu bertiga dan mungkin ada beberapa anak intern gitu. Cuman untuk yang selalu kita pertahankan adalah tim build-nya karena itu yang agak itu yang jadi core kita gitu dalam berpraktek. Jadi ini mungkin gambarannya selama ini kita sebenarnya sudah mulai itu mungkin dimulainya dari membuat grup WhatsApp untuk kompetisi. Jadi sebenarnya udah mulai 3 tahunan sih sebenarnya, tapi proyek pertama mungkin kayaknya 6 bulan setelah itu ya. Karena kita lebih banyak berdiskusi dulu dan lebih banyak juga mengenal satu sama lain gitu, walaupun beberapa juga kita udah kenal duluan, cuman dalam mendesain sebenarnya kita sama sekali tidak kenal satu dengan yang lain gitu. Terus ini untuk build project-nya dalam waktu tidak termasuk proposal ya, mungkin karena skala kita sangat kecil gitu, lebih ke arah dan banyakkan adalah renovasi sehingga jumlahnya cukup banyak, tapi memang di setiap project-nya skalanya bisa membesar dan mengecil sih. Dan mungkin ada yang mungkin lebih ke facelift, ada yang lebih ke arah service, pertanyaan service, dan macam-macam lainnya. Jadi bisa jadi skalanya sangat variatif sih. Dan di sini kita kebetulan banyak yang 80% dari proyek yang datang ke kita adalah proyek renovasi. Mungkin yang benar-benar baru itu hanya sekitar 20%-nya. Nah, ini mungkin kita banyak akan cerita tentang membangun dari sesuatu yang sudah ada. Jadi kita memang karena proyeknya renovasi adalah kita lebih ke arah pasti pengukuran di lapangan terlebih dahulu dan lebih mengenali dulu apa yang sudah ada di sana dan apa yang harus dimanfaatkan. Nah, mungkin kenapa seperti itu? Sebenarnya itu tidak tidak kita rencanakan sebelumnya. Jadi itu sebenarnya datang hanya karena mungkin praktek kita adalah mulai dari teman gitu ya, lingkaran terkecil dan teman-teman kita yang seumuran. Jadi itu sebenarnya fenomena yang sebenarnya juga terjadi saat ini kita lihat ya, bahwa kalau di generasinya kami adalah kebanyakan adalah akan membeli rumah yang sudah ada karena memang tidak ada waktu untuk riset lebih lanjut dan apalagi arsitektur ataupun biaya membangun gitu. Untuk kita yang arsitek aja mungkin itu perlu waktu, apalagi untuk orang umum. Jadi biasanya mereka akan membeli apa yang sudah ada gitu ya sambil dihuni. Nah, dan mereka sebenarnya tidak punya banyak waktu untuk menelaah dan tidak punya banyak budget untuk pilihan. Jadi itu juga salah satu yang kita garis bawahi sih. Jadi memang kenapa akhirnya design and build, karena memang kebanyakan dari sisi budgetnya juga menjadi satu hal yang cukup penting gitu. Nah, ini mungkin ada 2 tipe sih yang kebanyakan kalau renovasi yang kita dapatkan. Yang pertama memang perumahan yang dibangun oleh developer. Jadi developernya pun beragam, dari developer besar sampai developer yang tipenya adalah namanya aja pun kita nggak tahu gitu. Nah, sebenarnya dari dua jenis developer ini biasanya typical problemnya sama. Jadi biasanya rumah-rumah developer itu dibangunnya dengan istilahnya
hanya sekedar cukup gitu, ataupun sebenarnya tidak bisa, bahkan belum cukup mungkin untuk kebutuhan dasar dari penghuni yang menghuninya. Jadi kebanyakan yang kita lakukan adalah mereka nggak punya enough space gitu, jadinya mereka biasanya akan meminta untuk servisnya deh, bagian servisnya ditambahkan gitu. Jadi sebenarnya ada bagian basic kalau diperlihatkan ya, yang belum terpenuhi, sehingga sebelum masuk biasanya fenomenanya sebelum masuk ke rumah developer ini mereka akan minta tolong kita untuk menyesuaikan sesuai dengan selain behavior-nya mereka juga basic needs-nya mereka termasuk sih sebenarnya. Dan itu juga kita temukan bahwa nggak ergonomis, ada yang kadang-kadang tidak ergonomis gitu ya, ataupun tidak cukup menjawab kebutuhan kliennya. Dan terakhir mungkin kualitas dari ruangnya itu sendiri sih, banyak yang mungkin gelap ataupun ternyata ada ruang-ruang yang nggak maksimal untuk dimanfaatkan gitu. Nah, yang kedua tipikalnya adalah rumah tua sih. Rumah tua antara ada yang warisan gitu ya, ada yang berupa rumah yang memang ada yang komersial gitu, yang sebenarnya rumah yang nggak kepake terus di refurbish lagi gitu ya. Nah ini biasanya di sini juga kita berusaha sih mendefinisikan kembali potensi yang ada, terus juga sebenarnya memakai barang-barang yang ada di situ. Karena kebanyakan rumah-rumah lama sebenarnya secara material mereka masih baik gitu ya, kayu-kayu dan lainnya, dan kebanyakan klien kita ada yang berpikiran bahwa diganti semua aja deh pakai IKEA atau apa, tanpa mereka sebenarnya, karena mereka nggak punya pengetahuan yang cukup untuk mengetahui material itu gitu ya. Jadi dari itu balik lagi ke waste yang kita bicarakan tadi. Sebenarnya waste akan ngaruh ke cost juga, sehingga akhirnya lebih ke arah kita memberi pengertian ke mereka bahwa ini bisa dipakai loh, walaupun itu sebenarnya memang butuh waktu untuk mengolahnya gitu. Dan balik lagi tetap gitu bahwa quality of room sama pencahayaan sama penghawaan sih di sini yang selalu jadi masalah. Nah ini mungkin biasanya kita kalau di prakteknya ya, biasanya sebelumnya sih saya nggak tahu, mungkin dua rekan saya yang lain juga merasakan itu, kebanyakan desain sama making itu jadi dua hal yang agak terpisah gitu ya. Jadi designing tuh lebih ke planning-nya, sementara making-nya mungkin itu adalah satu fase yang berbeda lagi yang akan dikerjakan oleh orang lain gitu ya. Nah ini di kita itu datangnya adalah sebagai cycle yang jadi satu gitu. Jadi mungkin karena persingkat waktu gitu, mempersingkat waktu dan lain-lain, eksekusi, jadi akhirnya ketika desain and build itu jadi satu cycle yang kita sudah, ketika kita desain kita sudah memikirkan making-nya itu akan seperti apa gitu. Lebih ke arah karena kita yang melakukan sendiri, jadi nanti kalau misalnya di bagian planning-nya kurang baik gitu, akhirnya nanti kita yang akan repot sendiri gitu di akhir ya, karena kita yang melakukan gitu. Jadinya di bagian making ini termasuk manage worker-nya gitu ya, karena kita langsung bekerjanya dengan mandor dan tukang gitu. Jadi tanpa kontraktor gitu. Dan termasuk cash flow sebenarnya masing-masing dari kita juga berdarah-darah sih di awal untuk belajar bikin RAB itu seperti apa, dan termasuk tahapannya tuh sering, sampai sekarang saya masih sering kelewat sih beberapa item atau beberapa tahapan gitu. Termasuk tadi kita belajar soal material logging-nya gimana, dan waste sih. Waste itu yang paling ngefek di kita gitu, karena setelah project itu bisa jadi kita berapa banyak yang belum tentu, karena waste dari yang sebelumnya bisa dimanfaatkan sesudahnya kan ya ke proyek yang lainnya. Termasuk kalau kita menghancurkan suatu kan sebenarnya dibuang kemana, itu jadi suatu hal yang harus dipikirkan juga. Jadi yang digarisbawahi di sini tuh impact yang langsung gitu ya di dalam design and build ini. Jadi yang tadi dibilang bahwa beberapa kegagalan di desain proses tuh akhirnya akan membesar gitu ya di bagian making-nya. Dia itu mungkin nanti bisa diceritakan
selanjutnya. Termasuk ini sih pengalaman prototyping yang kita dapatkan gitu ya ketika mungkin banyak keputusan yang akhirnya dikerjakannya di lapangan gitu. Mungkin di desain kita baru guideline-nya, tapi setelah di lapangan baru kira-kira bisa diakalin seperti apa ya, atau kita bilang textured wall, tapi sebenarnya kita belum tahu nih textured wall-nya tuh akan dibuat seperti apa, ataupun saya akan diwarnai, ataupun tiba-tiba harus cutting budget terus kita mengerjakannya sendiri pakai teknik apa, bukan pakai aplikator. Itu juga akhirnya adalah proses prototyping-nya sih yang berjalan di situ. Nah ini mungkin Sandy bisa jelasin. Ini lebih ke arah mungkin kalau dibilang inspirasi. Coba San. Pada intinya sebenarnya apa ya, ke eksplorasinya atau kemudian kepuasannya itu selalu terletak di segala sesuatu yang teraga gitu ya. Jadi memang roots atau akar dari segala yang selama ini kita bilang bahwa oh itu desain, tapi sebenarnya when you're designing, the real masalahnya dihadapinya itu ketika kita bikin, dan ketika ada dialog antara tangan ini dengan material terkait gitu kan. Itu sih sebenarnya ini ceritanya William Morris. Bisa di search lebih lagi nanti tentang siapa itu William Morris, terus di bagaimana William Morris dengan art and craft gitu ya, dan craftsmanship yang dia kedepankan gitu. Ini mungkin kita sudah mulai masuk ke beberapa project. Jadi mungkin kalau dilihat di sini, kalau dari cerita mungkin nanti kalau lihat semuanya ya, banyak project kita yang kalau cerita dari skala yang kecil sampai yang sedang gitu. Yang besar-besar banget sih nggak ada sih, karena nggak kepegang mungkin. Nah ini kitchen detail belajar. Jadi pertama kali ini lebih ke material sih. Ini mungkin proyek ke-3 atau 2 gitu ya, setelah kita bikin biro gitu. Jadi evolusinya kelihatan. Dulu kita sama sekali mungkin cobain seru-seruan bikin handle pakai brass gitu ya. Cuman mungkin kita belum mengenal secara tekniknya. Kita taunya oke, di pasaran ada brassnya apa aja nih. Ternyata adanya batangan gitu. Dan akhirnya di sini pasti sesuai persetujuan dengan klien ya prosesnya. Kalau di sini kita masih sebagai hiasan sih ini. Dia sebenarnya hanya dicoak dan dimasukkan aja ke dalam ininya, apa namanya, dia tidak berfungsi sebagai ini ya, nggak masuk ke gaya tariknya, tapi dia sebenarnya cuma jadi part of pintunya aja. Nah, pada selanjutnya ketika kita main lagi ke bermain di proyek selanjutnya itu kita sudah mulai gimana kalau misalnya si brass ini akan jadi penarik utamanya. Nah ini sketsa awalnya. Sebelumnya tuh cita-citanya di molding ya. Cita-citanya mungkin nanti Sania sama Tatiana kalau ada saya yang salah coba tolong dikoreksi. Ini cita-citanya ada di molding terus tapi ternyata pada akhirnya waktu kita ketemu sama makersnya agak susah untuk dilakukan gitu, secara cost juga agak sulit, makanya dimintanya adalah oke ya udah akhirnya plat aja yang dibengkokkan gitu. Dan ini udah berfungsi sebagai penarik. Jadi desain yang sebelumnya itu hanya sebagai ini ya apa aksen gitu, sementara yang sekarang dia udah ikut sebagai struktur penarik dari si handle itu sendiri. Nah ini kita buat beberapa ini sih, ini lebih ke arah ini part of kitchen setnya juga sebagai gantungan gitu ya. Nah ini ada lagi, kita memang karena asik sendiri, karena mungkin skalanya lebih kecil jadinya lebih ke arah handle-handle kecilnya juga kita ulik gitu. Jadi apa yang sebenarnya bisa dieksplor itu biasanya kita cobain. Kalau yang ini mungkin lebih ke arah kayu sih. Jadi ini juga udah berfungsi sebagai sekaligus sebenarnya ini untuk penghematan gitu. Karena pengennya supaya nggak beli handle terpisah, akhirnya adalah gimana si handle-nya jadi part of kayunya gitu.
dengan nambahin solid wood di tengahnya. Jadi akhirnya kita coak gitu. Jadi supaya nggak beli handle tambahan gitu. Ini hasilnya. Terus ini mungkin dari sini dilanjutin oleh Tatiana. Silahkan Tatiana. Mungkin kalau yang ini next dulu Ras. Jadi misalnya tadi udah eksplorasi tentang beras, tapi beras itu kan profilnya juga beda-beda sama kayak halnya besi ya. Ketika ke toko material kita lihat potensi apa aja bisa dibikin, nah terus ngolahnya mau kayak gimana. Kemudian tadi mungkin ada plat besi yang kemudian dijadiin hanger, itu bikin. Terus ada plat ini juga dipotong nanti belum dirapihin. Jadi ini ada plat sendiri yang akhirnya kita bikin, nah terus kita tes ternyata dengan tebal tertentu itu dia ternyata cukup berat dan cukup baik untuk menahan barang-barang di atasnya gitu ya. Nah, terus terakhir baru lampu. Tadinya lampunya mau nyari yang beras, tapi ternyata susah, atau kalau nggak susah ya isunya mahal kalau sama beras. Jadi udah diakalin. Ternyata pakai plat masih affordable buat ini karena sekali beli cukup besar dan akhirnya bisa di-adjust ke situ gitu. Bengkelnya ternyata bisa. Next. Nah ini, jadi yang ini yang di kiri itu foto dari bengkelnya. Kalau ini bisa diginiin probabilitasnya kayak gimana. Terus next. Terus ini beralih elemen ke skylight gitu ya. Banyak rumah renovasi yang akhirnya kita kasihin skylight karena tadi isu pencahayaan. Tapi budget juga banyak kan yang masuk ke kita di awal-awal ini juga masih minim budget. Jadi ngakalinnya kayak gimana. Nah, terus ini salah satu proyek di Radio Dalam, rumahnya cukup narrow ke dalam karena rumah dinas TNI. Terus idenya adalah nge-break dia jadi dua masa, di breaknya sama skylight. Skylightnya pas di tengah putar gitu. Next. Waktu ngelihat itu di lapangan, jadi banyak kan ngedesainnya basic, cukup secara ruang, terus tapi ketika ke lapangan, karena kita bertiga pasti ke lapangan gitu ya, banyak hal yang berubah dan baru terelaborasi di lapangan. Kayak ini tiba-tiba kita bikin curve ceilingnya ke dalam karena ternyata jaraknya masih cukup. Nah terus kalau dibikin kotak ruangannya kan kayak gimana? Ya kenapa nggak dibikin curve aja, nggak ada salahnya. Akhirnya kita coba dan untuk material pun sama, cuma lebarnya aja mungkin harus cari rapi gitu ya. Next. Terus ini juga skylight, lagi ngomong tentang skylight. Tadi kan harus di awal udah jelasin tentang kecenderungan rumah-rumah developer yang sebenarnya minim cahaya matahari gitu. Itu tadi skylightnya kemudian di tangga. Akhirnya kita build skylight. Terus sekarang kalau malam gimana masalahnya? Kalau malam jadi butuh lampu juga di situ karena biasanya di bagian sini jarang ada lampu buat rumah-rumah developer. Kalau ada biasanya bahkan dia di ceiling yang susah gantinya. Jadi kita tarik dia ke bawah yang bisa gampang diganti sama orang reachable gitu ya. Nah, tapi untuk bikin lampu juga di exercise, kita harus pahamin dulu proporsi ruangnya seperti apa, nah terus materialnya kayak gimana. Ya walaupun sederhana, tapi gimana ya kira-kira secara proporsi enak nggak ya dilihat orang. Ini kan ngeliatnya di foto, tapi secara langsung gimana sih ketika lo turun, lo naik, gimana posisi lampu itu terhadap ruangannya kayak gimana. Tapi ini sebenarnya cukup sederhana, cuma di bevel doang pinggirnya. Next. Nah terus ini tadi mungkin lanjutan dari yang rumah Radio Dalam tadi yang ada void di tengah. Next. Akhirnya kita memaksakan untuk kliennya bikin tangga spiral karena kita belum pernah bikin. Jadi di exercise benar-benar. Ini waktu ngomongin di tukang besi gitu ya, gimana pijakannya enak atau enggak, karena yang tinggal ibu-ibu. Walaupun kita udah hitung antreadop 3D-nya dengan ada engine kalkulator di internet ya untuk tangga putar sebenarnya. Walaupun udah dihitung, tapi kita harus make sure kalau itu benar-benar ergonomis. Ya itu karena tadi permasalahannya ibu-ibu, kalau anak muda mungkin gampang. Sampai akhirnya dibikin mock-up untuk pijakannya. Nah terus ini di atas sketsa tentang detail, kira-kira gue pengennya kayak gimana sih? Walaupun kita kasih 3D-nya, tapi tetap yang penting dari proses Aliri mungkin cara kita bonding ke tukang. Maksudnya ketika kita ngobrol, tukang tuh ada relasi sama tukang jadi lebih paham, tahu kayak gimana di lapangan kalau misalnya ada kenapa dan kita nggak ada, mereka tahu harus ambil langkah apa gitu, karena dia tahu objektif desain kita. Next.
Nah, terus ukuran udah keluar semua, akhirnya langsung dibikin di laser cut platnya, nah terus dites. Kira-kira maunya pakai apa sih? Pakai plat aja, Pak. Maunya kayak gini, kelihatannya mau seamless gitu. Oke, next. Nah, ini kemudian studi tentang railing. Kira-kira railingnya mau kayak gimana ya? Tapi gue mikirnya kayaknya railingnya mau menerus segala macam. Jadi langsung dicobain di tempat, Pak, Bapak ada ini nggak, ada ini nggak, ada ini. Ambil, kita tes, fotoin satu-satu, terus langsung didiskusiin di grup, maksudnya di grup WA ya. Lo prefernya mana? Gue prefernya gini karena ABCDFG. Akhirnya kita milih yang terakhir. Dengan profilnya kan ada pipa, ada yang apa yang solid ya, kayak pipa kayak besi beton gitu ya. Oke, next. Nah, ini juga akhirnya dia juga ternyata pas bikin ternyata dia butuh mock up untuk bikin untuk nge-adjust antar tangganya, dia harus bikin alat bantu yang siku itu. Tadinya saya kira siku, Pak, tapi ini siku ini nggak akan ada kan. Tapi ternyata ya tetap dipakai, tetap harus ada karena untuk proses bikin, walaupun pada saat jadinya itu nggak kepake. Nanti untuk saat jadinya bisa dicek di Instagram aja. Oke, next. Terus ini handrail rumah terkukur. Next. Nah, ini sebenarnya kan existing, cuman emang ini niatnya railingnya dimasukin ke dalam tangganya, seamless gitu ya, joinnya nggak kelihatan, jadi plat besinya tuh dibobok, dimasukin ke situ. Nah, next. Nah, ini platnya, langsung diperinin A1, langsung dibikinin besinya kayak gimana. Nah, yang kanan itu joinnya, pertemuannya kayak gimana sih nanti ketika dia masuk ke yang tadi dibobok. Next. Nah, ini juga studi untuk ergonomis tangannya, karena kan pengen ngetes tangannya gimana ya yang enak dipegang gitu, kayunya bentukannya kayak gimana. Jadi studi pakai apa sih, play-doh gitu ya. Di studi enaknya kayak gimana nih. Oh, sampai dapat tertentu bawa ke tukang kayu, ini profilnya kayak gini. Ini udah oke, ukurannya kurang lebih ngikutin segitu. Akhirnya nih proses untuk bikin dan finishing handrailnya. Nah, ini sebenarnya desainnya kayak gini, cuman emang kita sangat tidak pandai untuk mendokumentasikan proyek. Dan hal itu kemudian berulang ya untuk handrail berulang lagi di Bekasi. Next. Sama juga halnya kita ini ada proses ngebobok tangganya juga, platnya dimasukin ke dalam untuk attach besinya. Tapi yang menarik di sini mungkin ekspektasi sama desain ternyata berbeda, yaitu ada di sini ya. Di sininya rada beda. Jadi pas di lapangan, oh ternyata kayak gini nih. Tadinya nggak kayak gini, ini maksudnya overlapping satu sama lain, ternyata nggak bisa. Terus kali ini langsung di lapangan juga, telepon-teleponan segala macam. Kayaknya nih oke deh, kayak gini dimasukin nggak masalah kok, bagus-bagus saja. Jadinya di overlapping. Jadi elemen A dan B ini tadinya dua hal yang terpisah. Tadi mau digabungin, tapi ternyata ya itu di sini di atas tengahnya kipas, jadi nggak bisa. Jadi ya udah digabungin aja dan next. Dan ya not bad, maksudnya oke kok secara desain dan menurut kami cukup gitu. Oke, next. Nah, mungkin Ras bisa bantuin Ras. Jadi ini salah satu proyek sama renovasi lagi. Terus kemudian railingnya, karena ini lagi ngomongin railing lagi ada exercise. Cuman bedanya kalau tadi besinya diekspos semua, ditanam. Sekarang besinya yang ditanam, luarnya pakai kayu. Cuman jadi sekalian ngetes tukang di Bandung ya, kita baru pakai tukang kayu ini. Terus gimana pertemuan antara besi sama kayunya sebenarnya mau kayak gimana? Oh, di gambar tuh masih lurus, ternyata pas ketemu di lapangan ini bisa dimiringin gitu ya. Terus pertemuan antara railing sama lantainya itu juga sesuatu hal yang masalah ternyata di lapangan. Gimana nih touch-nya supaya gampang dibersihin juga, karena biasa isu ibu-ibu muda tuh itu, ini bersihnya kayak gimana sih? Nanti gue susah maintenance segala macam, tapi mau bagus juga dia gitu. Nah, ini waktu pemasangan di lapangan ada bahasa-bahasa kayak gini, maksudnya ini juga sebenarnya screenshot dari WA ngobrol sama tukangnya. Terus gimana cara bikin dia supaya rapi, nah terus sesuai sama apa yang ada di besi yang ada di lapangan, karena kan biasanya apa yang di lapangan udah dibawa harus di-adjust, terus gimana kita bikin itu supaya rapi sebenarnya. Oke, next.
Sani mungkin. Ya, jadi karena Studio Aliri itu baru pindah ke Gardenia Loka di Geraha Bintaro, lalu kami lagi-lagi merenovasi rumah tahun 90-an ini gitu ya. Yang di awal-awal menjadi eksplorasi kami itu adalah bagaimana kami menyusun bata gitu, karena ada kesukaan terhadap bata gitu ya. Setiap komposisi tanah, kemudian cara membakarnya, mungkin Indonesia punya apa ya? Punya katalog bata yang lumayan banyak gitu, baik variasi warnanya atau komposisi tanah liatnya mungkin yang akhirnya menghasilkan dimensi yang beda-beda dari tiap daerah. Kemudian warnanya kayak ini lebih ke salmon peach gitu ya, dibanding dengan bata yang biasa kita lihat. Kita juga memilih warna ini karena kita milih bata ini karena kita jatuh cinta sama warnanya sebenarnya. Lalu ada eksplorasi di sana. Rumah ini ditinggalkan, kantor ini ditinggalkan tanpa pagar dulu sementara gitu ya. Terus kita coba setelah batanya datang, kita tes langsung gimana sebenarnya kita mau nyusun batanya. Boleh di Oke, kita lihat, kita bayangin. Karena ada hal yang nggak bisa digantikan ketika cahaya di tempat, lalu komposisi sekitar gitu, maksudnya tetangga sebelah kanan kiri, hijau-hijau yang ada di sekitar, itu adjustment di lapangan dan di site itu seakan-akan menjadi hal yang selalu menjadi apa ya, kita jadi addicted to it karena karena akhirnya kita ketemu sensasi yang baru gitu ya di sana gitu. Nah dari sana kita bisa putusin akhirnya yang mana yang kita pakai gitu untuk jadi pagar. Boleh di next. Nah lalu akhirnya kita coba-coba seperti ini. Kemudian berikutnya. Lalu kalau tadi dilihat dari bata itu ada tembok putih, terus kita pikir bahwa oh kayaknya kok nggak seru ya. Ada bata ini tapi ada tekstur, ada putih itu gitu. Gimana kalau kita eksplorasi dengan batanya sendiri? Oke, kita tumbuk batanya, kita dapat pigment color yang ada di sini gitu ya. Lalu kita bikin dia seperti kamprot gitu. Dan hasilnya pagar yang sekarang, nah jadinya dia punya gradasi dari bata, kemudian menjadi tekstur ini, kamprotan yang dari bata lagi, kemudian ke kerikil dan ke yang lain-lainnya gitu ya. Oke, eksplorasi ini kita pakai juga di proyek-proyek yang lain gitu, yang ada tekstur terakotanya. Kemudian apa nih? Oke, office terrace ini karena kita di awal-awal membuat kitchen di setiap rumah, furniture-nya itu menjadi salah satu playground kita juga gitu. Jadi kita pakai terrazzo. Di sana kita kami happy banget karena kami bisa eksplorasi batu, bahkan bisa challenge suppliernya. Kalau kalian tahu Timek ya, itu kami sering diskusi sama Bapak Timeknya. Saya lupa namanya. Gimana kalau pakai pecahan beton? Gimana kalau pakai kayu? Pak, berani nggak pakai koper? Sisa-sisa koper kita masukin ke dalam terrazzo gitu kan. Terus jadi sekarang Timek punya banyak varian di sana. Nah, sisa dari kitchen, karena kitchen itu pasti terrazzo datang dalam one big slab gitu ya, dengan dimensi tertentu, kemudian dibolongin untuk kitchen sink, sisa-sisanya kita bawa pulang ke kantor. Tadinya awalnya niatnya oke, kita bisa bikin kursi nih dari sini, kita bisa bikin meja yang cantik nih dari sini, kita punya top table yang bagus kayaknya buat coffee table. Terus sekarang kita punya teras yang jelek, waktu pindahan, akhirnya gimana kalau kita bikin chips saja ya dari sini, kita cut into pieces, terus kita kayak scarpa gitu ya, atau kayak case design. Banyak lah arsitek-arsitek yang inspired by ini ya, dan happy-nya karena ini adalah material yang sisa dari proyek gitu. Bukan kita mengada-ngada, ada material utuh terus kita pecahin, terus kita bikin dia jadi massive gitu. Next. Nah, untuk pengisinya,
itu juga kita tes. Sekarang lagi-lagi tadi pencahayaan di tempat, kemudian warna dari bayangan, warna dari material sekitar itu menjadi pengaruh yang luar biasa buat kami gitu ya. Jadi kita tes dulu, lihat oke, dicampur ya warnanya, kalau ini komposisinya yang ini sekian, coklatnya, brownnya, maroonnya sekian, rednya berapa, yang mana yang bikin kita happy gitu ya. Nah itu lalu kita diskusikan gitu. Nah ini jadinya. Sekarang dia udah berbaur dengan hujan dan lain-lain, ada part-part yang akhirnya jadi ada mossy gitu ya. Kemudian next. Apa nih? Nah, kamar mandi itu juga selain kitchen, kamar mandi di dalam suatu rumah itu juga satu hal yang menjadi playground untuk eksplorasi komposisi material dari entah itu material yang off shelf atau material yang kita bikin sendiri gitu ya akhirnya. Nah, ini adalah contoh lagi-lagi mozaiknya datang dari sisa-sisa material yang proyek kita pakai gitu. Tapi kita combine. Oke, kita punya sekian jumlahnya yang KitKat. Oke, kita punya sekian yang 5x5. Gimana nih patternnya gitu. Akhirnya kita bikin seperti ini gitu ya. Begitu juga dengan warnanya, pigment color, pigment wall-nya gitu ya. Ini kita kombinasiin gitu. Happy atau enggak, kita bikin katalognya, ini komposisinya berapa gitu. Dan ini sebelum kantor ini kita bikin tesnya di rumah Bekasi tadi yang railingnya error. Jadi si colored wall ini next. Mentransfer komposisi kepada tukang, kitanya lagi nggak di tempat, melalui WhatsApp, melalui teks itu luar biasa gitu ya, karena ternyata nggak semua tukang itu mengerti membaca 0,4, 0,004, 0,00004 dan seterusnya gitu. Jadi banyak yang harus kita share juga, tukang isi kita dengan informasi, kita juga mengisi tukang dengan informasi gitu ya, dan berharapnya sebenarnya tukang dan kita itu bisa develop skill yang baru dari interaksi yang ada gitu ya. Jadi ada inovasi nantinya di sana dari interaksinya. Ini kita ngomongin komposisi dan cara baca. Kita bikin ramuannya, mau bikin tembok waktu itu pink karena kliennya suka dengan warna-warna yang Scandinavian waktu itu. Boleh geser lagi. Dan kita nggak cukup happy dengan warna yang ada di market ya. Kalau pakai cat kayaknya nggak seru deh, kurang tactile gitu, kurang dapet rasanya. Coba geser. Nah, akhirnya kita bikin 2 option, kita kasih lihat ke kliennya, kita tempel langsung di temboknya. Pas di atas temboknya itu adalah skylight, kita diamin 2 hari, 3 hari, kita tunggu dia berubah warna. Kliennya kebetulan pindah dari rumah itu, kontraknya deket di sana, jadi mereka bisa singgah-singgah. Terus gimana, udah happy belum warnanya sama yang ini? Oh belum, ganti lagi gitu maksudnya. Tapi di sana ada peran sumber daya alamnya. Maksud saya gini, mataharinya matahari Bekasi, bukan artinya matahari Bekasi sama matahari Ciledug beda ya. Cuman maksudnya mataharinya adalah matahari yang nanti ada di atas skylight ini gitu. Dan ruangnya adalah di sana gitu. Jadi sangat mudah untuk berkomunikasi dan happy atau tidaknya kliennya akhirnya kelihatan dari sini, oh saya happy sama yang ini, saya nggak happy sama yang itu. Terus akhirnya setelah kita ada di kesepakatan yang sama, kita lakukan itu full satu tembok. Ya. Nah ini hasilnya. Lucunya adalah kalau tadi lihat gambarnya kayaknya full ya, pinknya nggak ada tekstur putihnya gitu. Sembari bikin itu sebenarnya kami ngobrol sama tukang gitu ya. Coba diperhatiin deh, kalau gerak tangannya kayak gini, kalau gerak tangannya kayak gitu, apa sih yang kejadian pattern-nya? Kalau kamu ngaduknya antara warna putih sama warna merahnya seperti ini, jangan full waktu kering, baru dihancurinnya nanti full diaduknya itu pas lagi kena air, dan seterusnya, jadinya seperti apa sih? Karena kita coba untuk explore, jadi satu project ke project yang lain itu ada continuous riset gitu ya di sana, ada eksplorasi yang continuous. Sehingga waktu di Bekasi kami bikinnya seperti ini. Gerakan tangannya kayak gini, cara nyampurnya begini. Nanti di next project kita mau carry
behavior yang kemarin, atau kita mau coba explore lagi dengan material yang sama tapi kita coba dengan treatment yang beda gitu misalnya, sehingga kita juga punya cataloging bagaimana aplikasi material dan seterusnya dari setiap project yang kita alami gitu. Oke. Dan dari situ juga kita bisa ngobrol sama tukang sebenarnya, dan tukang juga akhirnya sadar sama apa sih yang dia kerjain, bukan hanya sekedar gambar yang ditransfer menjadi bangunan lalu menjadi kaku gitu ya terhadap apa yang dia terima, itu satu direction, enggak seperti itu, tapi kita mau juga tukang punya awareness, consciousness terhadap badannya, terhadap materialnya, atau bahkan terhadap matanya. Akhirnya kami sering bertanya kepada tukang bahwa gimana, bagus atau enggak, menurut kamu oke enggak ini, kamu suka enggak? Kalau dia nggak suka, kenapa nggak sukanya, apa gitu, walaupun dia sebenarnya bukan kliennya ya, itu juga kami lakukan kepada klien sebenarnya, oke nggak, happy nggak gitu, ya. Sama seperti ini, cukup kesulitan karena waktu itu bikin materialnya, bikin color wall-nya itu beda-beda hari gitu. Minggu depan bikin lagi. Yang kemarin minggu lalu didapetin nggak bisa diulang lagi di minggu depan karena dokumentasinya nggak baik gitu kan. Jadi kita nyari-nyari warna sampai frustrasi di dinding yang sebelah kiri nih. Padahal waktu di dinding yang atas tuh udah ada nih yang oke. Yang gambar sebelah kanan atas. Tapi akhirnya kita ketemu juga dan itu catatannya tukang di samping, oke, kuningnya 2 sendok, hijaunya 1 sendok, putihnya 1 sendok, atau any kind of measurement ya waktu itu, ada yang pakai gelas aqua, ada yang pakai apa gitu ya, walaupun pada akhirnya kita memaksa untuk ditransfer gelas aquanya ke dalam timbangan itu berapa, supaya kita punya konversi yang sama gitu. Terus next, nah ini final wall-nya gitu ya, mungkin nggak terlalu kelihatan kalau dari foto ya. Terus ya. Oke. Partition wall yang dibuat di proyek Pos Pengumben ini sebenarnya, jadi proyek ini didesain oleh Denny Gondo. Waktu kita masuk ke dalam rumah ini, kami mengerjakan renovasi interiornya gitu ya. Sebenarnya kami sangat mengagumi, kayu solid semuanya, kayu solid keren banget. Terus kayu solidnya dibikin ada kopinya gitu ya, dibikin coakan gitu dengan profil tertentu yang nice banget gitu. Bahasa itu mau kami ulang, tapi posisi klien tidak seperti waktu dia sama Denny Gondo, dalam artian apa? Dia punya batasan budget saat ini. Oke, saya WFH, kemarin ini pandemik, kemudian kita frustasi lihat rumah kita yang berantakan, kita renov ya, tapi budgetnya hanya segini ya, terbatas gitu. Nah, akhirnya kalau ini dikerjakan dengan kayu solid, sama sekali nggak dapat harganya yang sesuai gitu ya. Akhirnya kita coba, kita kasih gambar ke tukang, oke, kamu tahu nggak bikin curve bending plywoodnya dipotong-potong kecil lalu kita bengkokin, kita bending, cobain ya bikin ini gini sampai akhirnya kita ada di tahap oke, ya udah di profil aja, dicoak biasa, terus kita pakai taco sheet gitu ya. Benar Laras? Tapi kita punya efek yang kurang lebih sama gitu, walaupun sebenarnya kami sudah mengejar carpenter kami yang sudah ikut kami sebenarnya dari 2009 untuk ngerjain curve bending. Dia selalu tolak dari dulu, walaupun ada interval kayunya, maksudnya interval challenge ini kita kasih ke dia gitu ya. 2 tahun berikutnya, ayo bikin curve bending dong. Nyerah tapi selalu, karena kan curve bending pasti pakai plywood ya, karena sekarang tukang kayu banyak kan maunya yang gampang ngerjain semua hal pakai plywood, bukan pakai solid wood. Easy money juga buat mereka. Oke, terus next. Nah, kemudian karena rumahnya tadi saya mention bahwa kita desain ini interiornya dan kita punya kesempatan untuk eksplorasi tentang kursi, akhirnya kita riset. Kursi itu sebenarnya rata-rata kayak gimana sih? Kita bikin katalognya, ada IKEA ini, ada ini dari desainer yang top, memang furniture maker, sampai ke yang fabrikasi mass fabrication kayak IKEA gitu ya.
kita masukin, kita lihat proporsinya, kita studi. Karena kita kan bukan desainer produk. Jadi kita belajar lagi dari apa yang udah diterima, ada di market gitu ya. Kita bikin katalognya. Angle-nya berapa, tinggi tangan harusnya ada di mana, sandaran enaknya kayak gimana, tinggi bangkunya ini nih, buat naruh kaki dan lain-lain. Berikutnya. Sampai akhirnya kita menemukan proporsi yang menurut kita enak gitu ya. Kita mengeluarkan konklusi lah dari sana gitu. Coba. Nah ini akhirnya salah satu sofa armchair yang kita bikin buat di ruang TV ya. Terus, nah ini akhirnya datang armchairnya. Waktu datang itu sebenarnya lucu, nggak apa-apa, next aja. Dan ada ragam-ragam kursi yang lain gitu ya. Ini salah satunya lagi kursi di kamar gitu ya. Waktu datang lucunya adalah kita cek, terus kita lihat, oh ya ada proporsi yang sebenarnya kurang enak ya, ada proporsi yang ini. Tapi ini carry on, kita carry ke project berikutnya bahwa gimana sih sebenarnya enaknya kursi proporsinya. Ini menjadi apa ya? Menjadi bekal buat kita ke proyek-proyek berikutnya gitu saya rasa. Lalu terkait diagram yang tadi, yang cycling itu, sebenarnya yang mau kita ceritain adalah bahwa ini sebenarnya siklus yang selalu berulang gitu ya. Kita punya concrete experience yang sebenarnya juga bisa jadi input kita dalam making decision di dalam merancang dan melaksanakan di lapangan gitu ya. Karena si concrete experience itu kan kita sebenarnya punya kemampuan untuk lihat ini observasi, punya refleksi gitu ya. Kemudian dari sana kita punya konsepsi baru gitu bahwa oh kalau gitu better we do this, we do that gitu. Tadi harusnya kita we could have done this better kayak gini atau kayak apa gitu ya. Nah, terus akhirnya di sana kita testing lagi. Testing hipotesa dari konsep yang tadi kita pikirin itu kan ya. Terus rubah lagi itu menjadi concrete experience. Terus saja, ini adalah siklus yang sebenarnya sadar atau nggak sadar, teman-teman pasti juga akan laluin. Cuman tinggal mau proporsinya gimana, awareness-nya mau dibawa kemana, consciousness-nya mau dibawa kemana dalam berpraktek gitu. Dan sebagaimana, nggak apa-apa Ras, dan sebagaimana kita juga mau menularkan ini kepada orang-orang yang berkolaborasi dengan kita gitu ya. Karena kita itu design and build, tukang itu menjadi kolaborator yang utama gitu ya. Bagaimana akhirnya kita berkomunikasi sama mereka, bagaimana kita memperlakukan mereka juga, dan bagaimana kita keep mereka untuk menjadi tim kita gitu kan ya. Terus ini ada Perez Gomez bilang essential continuity between thought and action, between mind and body. Jadi sebenarnya memang apa yang dipikirkan dengan apa yang dibuat gitu ya. Terus bagaimana membangkitkan sensing semua yang ada gitu ya. Itu menjadi penting sebenarnya dalam memutuskan atau mengambil keputusan dalam proses mendesain. Saya pikir sih gitu sih. Practice was supposed to follow theory since theory assume that one day, tapi eventually the split between thinking and doing become a critical problem. Nah, adanya modernisasi, adanya industrial, saya pikir kayaknya itu yang akhirnya split antara thinking sama doing gitu ya. Padahal harusnya kita punya input tentang doing yang banyak since we are thinking a lot too gitu. Oke. Lalu akhirnya menjadi ini sebenarnya untuk open discussion aja buat teman-teman dan refleksi juga buat kami gitu ya. Sebenarnya arsitektur tuh harusnya predetermine atau enggak. Lalu sebenarnya apalagi nih pemisahan antara design and making itu tuh valid atau enggak gitu ya. Construction itu harusnya dilihat bagaimana gitu kan. Karena kalau kami pribadi kami menikmati adanya flexibility di dalam merancang dan melaksanakan. Makanya kami pilih design and build gitu. Kami menikmati dialog yang terjadi antara kami dengan material, kami dengan tukang, dengan maker, dengan builder gitu. Karena itu yang membuat kami kaya akan
ini ya, knowledge gitulah kurang lebih. Ya, udah. Oke. Tadi dibilang sama Kak Raras ini, Kak San ini yang bakal ngasih gongnya ini, dan beneran kerasa apa ya, efek dari apa yang disampaikannya. Cukup apa namanya, cukup membekas gitu. Menarik sih mendengar apa yang menjadi alasan dari desain-desain yang diciptakan oleh Studi Aliri, kayak meskipun awalnya bermula dari sebuah hiasan apa ya, hiasan dari furniture gitu ya, kemudian alasan tadi seperti biar nggak beli handle pintu gitu. Terus saya dengar tadi dari pas rehearsal, katanya kursi-kursi yang tadi dibikin itu alasannya juga karena kalau mau beli kursi yang dijual di pasaran dengan model yang diinginkan itu sebenarnya cukup mahal, akhirnya bikin sendiri gitu. Kayak apa ya, alasan-alasan yang menurut saya terdengar unik, tapi sebenarnya justru terasa desainnya itu menjawab apa yang memang sebenarnya dibutuhkan. Juga sebenarnya kayak tadi lampu yang akhirnya ditaruh di dinding karena nggak bisa gantung di ceiling gitu. Ya, menarik sekali. Terus kita ini udah ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman peserta. Cukup semangat ya teman-teman malam hari ini. Pertama nih ada pertanyaan dari Marcelus. Selamat malam Kak, mau bertanya. Dengan banyaknya aplikasi yang eksploratif, adakah cerita negosiasi antara Studio Aliri dengan harga yang ditawarkan sehingga mencapai jalan tengah dengan budget klien? Apakah proses eksploratif menjadi hasil yang lebih affordable atau justru lebih mahal? Bagaimana nih kakak-kakak? Bagaimana kalau kemarin sebelumnya, kalau yang depan rumah studio mereka bermula dari budget dulu, baru kemudian mereka menyesuaikan apa yang didesain. Kalau teman-teman Studio Aliri gimana? Silahkan nih, siapa yang mau menjawab? Coba gue buka dulu kali ya. Gue cuma ngebuka doang. Soalnya setiap kita punya pengalaman yang beda-beda terhadap proyek. Emang serandom itu. Sebenarnya di awal udah ada budgetingnya dulu. Cuman eksplorasi bisa bikin proyek membengkak, bisa jadi enggak ternyata ya. Jadi ada yang dikurangin di tempat lain, tapi difokusinya di hal-hal yang mau kita eksplorasi. Bahkan ternyata yang kita eksplorasi lebih budgetingnya ke apa ya? Ke waktu sama keringat kita sendiri malah misalnya. Atau enggak ternyata di eksplorasi tertentu ya udah cost-nya ternyata sama aja. Itu benar-benar sangat tergantung di lapangan, material yang dipakai, detail yang dieksplorasi. Kayak tadi misalnya kalau misalnya brush cuma ditempel sama brush saya bending segala macam, itu udah pasti cost-nya beda. Atau enggak ada eksplorasi yang lebih lebih labor efisien, atau ternyata materialnya lebih efisien lagi. Jadi nggak bisa kayak kalau lo eksplorasi tertentu ini pasti bakal mahal nih, atau enggak ini pasti lebih murah, gue eksplorasi aja. Itu pintar-pintar lo sendiri untuk ngatur pace, gimana lo mau ide lo sampai di titik itu. Atau enggak kadang-kadang ya nggak jarang juga pace kita ternyata terlalu capek jadi maraton ya. Gue capek, gue lempar ke Sani capek dilempar ke Raras supaya eksplorasinya kejar. Tapi so far kalau dari pengalaman gue pribadi yang gue rasain lebih ke waktu sama keringat yang abis-abisan. Jadi panas banget tuh di kepala. Kalau budget so far sih aman. Budget yang masalah biasanya terkait sama hal-hal teknis yang ternyata karena banyak renovasi, banyak kan ketemu bom gitu ya di dalam ya. Lagi ngelakuin apa tiba-tiba dapat jackpot gitu yang nggak sesuai sama perencanaan, jadinya benar-benar budgetingnya benar-benar expand gitu. Mungkin Raras sama Sani experience-nya beda. Kalau dari saya sih sebenarnya hampir mirip ya sama Tatiana. Sebenarnya lebih ke arah waktu dan cari tukangnya sih.
yang sebenarnya lumayan, apalagi furniture ya, solid wood itu kayak harus dan dialog dengan merekanya, karena sebenarnya penghargaan juga kadang-kadang klien suka merasa bahwa karena mereka kan terbiasa dengan produk jadi ya, jadi sering menggampangkan secara proses gitu. Sementara hasilnya terasa banget ketika tukang kayunya memang baik gitu ya dalam komunikasi dan pengertian bahannya. Nah, itu juga sekarang sangat langka gitu kalau tukangnya, dan mungkin pengertian ke klien sih, kayak baru-baru ini kan kami dapatnya ini ya, rumah lama yang ada kayu-kayu tuanya. Dan itu sebenarnya mereka pengen pakai IKEA aja deh baru gitu. Cuman dari kitanya memang jadi harus berdialog sama mereka bahwa ini kayunya kayu kualitas bagus loh. Jadi kita memang harus ceritanya secara detail. Jadi kita harus perlu punya knowledge yang cukup terhadap materialnya supaya bisa meyakinkan ke mereka bahwa kayu solid yang bagus tuh ini gitu. Sementara misalnya IKEA dia pakainya blockboard gitu ya, ataupun lebih ke serbuk gitu. Kita juga harus tahu secara teknisnya dia tuh kalau dilapis tuh dia akan meletek berapa lama. Jadi kita harus bicaranya adalah lagi-lagi bicaranya adalah pengetahuan bahan dan kualitas gitu untuk memberi pengertian ke merekanya. Dan nantinya sebenarnya klien bisa menilai sih dengan lebih objektif ya, sehingga akhirnya keputusannya bisa bilang oke, boleh deh pakai, kita tetap keep yang lama gitu. Dan mereka mungkin harus diberi pengertian, kita harus jujur sih terhadap resiko-resikonya juga. Ketika kita refurbish satu furniture lama, pasti kita harus tahu karakternya gitu. Nggak bisa kita bohong bilang bahwa oh ini warnanya bisa lebih muda. Pasti kalau refurbish sesuatu yang tua, pasti dia akhirnya warnanya lebih tua. Jadi kasih pengertian bahwa skemanya harus ngikutin itu, bahwa nanti ruangannya juga akan mengikuti mood itu. Jadi kita harus keluar pakai solusi sih, solusinya gimana dengan yang lama gitu, supaya karena kalau renovasi kalau selalu menyalahkan apa yang sudah ada itu pasti akan nggak ada habisnya gitu ya. Jadi harus keluarnya dengan tadi dilogiskan gitu. Cuman memang itu lebih ke waktu dan riset kita dan terhadap ininya juga sih, pencarian terhadap tukangnya. Tadi Sani sempat bilang bahwa sekarang banyak kan tukang itu pengetahuannya juga karena cepat ya. Kalau plywood dia kotak-kotak aja terus ditempel, jadi rapi atau enggak kelihatan. Sementara solid wood dia memang benar-benar harus apalagi ngedit sesuatu yang lama, harus dibuka dulu, terus habis itu baru dipelajarin, terus yang ini bisa. Kadang-kadang kita kayak bikin gambar, yang lama tuh yang susah adalah misalnya kita punya existing, oke, ini di-keep ya, cuman tukang kadang-kadang tidak maksudnya nggak eman sama bahan gitu ya, ataupun yang ini nanti bisa jadi part ini. Kalau dia nggak mau berusaha untuk mengerti, itu akan susah sih kita masuknya gitu. Jadi ya emang build makersnya tuh penting sih dari sistem itunya. Kita juga karena kita kan bukan eksekutor ini ya, maksudnya ada yang di lapangan lah, kita perpanjangannya gitu ya, ngobrol sama merekanya. Kalau merekanya nggak ini sih agak sulit gitu ya, mau berusaha untuk ketemu orang yang tukang yang mau ikut ngulik itu sih juga cukup lama sih, maksudnya carinya gitu ya. Termasuk ya kegagalannya kemarin juga kayak yang Sani bilang waktu kita bikin kursi ya solid wood, karena di luar orangnya, di luar Jawa gitu. Mungkin dari foto kita komunikasi secara dari foto kelihatannya proporsinya oke nih. Begitu datang waktu duduk ada beberapa yang sebenarnya agak miss gitu ya. Karena kita selalu kasih gambar kerja. Cuman belum tentu sebenarnya kalau kita nggak langsung ketemu kan gambar kerja kadang-kadang mereka belum tentu bisa baca ya. Itu beberapa hal yang ya ada sih, maksudnya ada miss-missnya di bagian itu sih. Cuman memang ya waktu dalam mencari dan mau nguliknya itu sih yang tadi Tatiana bilang. Itu yang paling cost yang paling gedenya. Tapi kalau budget sih so far kalau bisa ngasih pengertian ke klien dan harus dengan ini ya sesuatu yang logis gitu, itu walaupun mungkin lebih mahal gitu, tapi kalian harus bisa menjelaskan dengan ini sih
kenapa seperti itu dan kualitasnya apa gitu, dan apa dampaknya, dan harus jujur di awal semuanya gitu sih. Oke, saya penasaran tadi Kak Tatiana sempat bilang ya dalam apa namanya, dalam proyek pasti ada naik turunnya, kemudian pernah dapat bom atau jackpot gitu. Ada budget yang kemudian membengkak tanpa diduga gitu. Gimana teman-teman mengatasi waktu itu? Siapa nih yang mau menanggapi? Buat ngatasin maksudnya jackpot itu? Iya, bagaimana komunikasi ke kliennya kemudian? Jujur aja, kasih bukti, kasih proof, mau nggak mau kan. Nih lo dari awal proyek renovasi kita selalu bilang, kalau renovasi pasti selalu ada hal-hal yang nggak terduga, dan kalau ada pun ini akan masuk di luar pekerjaan yang sekarang. Jadi ketika ketemu sesuatu kita bakal jujur ke kliennya, ada ini, dan cost-nya kira-kira kan seperti ini. Dan mau nggak mau biasanya harus diselesaikan hal-hal teknis biasanya. Yang kalau bukan finishing ya maksudnya. Tapi ya emang straightforward aja, bilang aja kalau emang itu terjadi. Jadi ngasih apa ya, pengertian di awal bahwa proyek renovasi banyak ininya ya, plus minusnya nanti dalam prosesnya, kemudian jujur kepada klien. Oke, pertanyaan tadi dari Yura menyambung pertanyaan sebelumnya tentang waktu dan eksplorasi. Apakah pernah pengalaman deadline-nya mundur karena asik mengeksplorasi, atau karena proyeknya kebanyakan di penghunian jadi lebih fleksibel soal tenggat waktu? Kalau tadi saya tangkap dari jawaban pertanyaan sebelumnya kan waktu diutamakan ya daripada eksplorasi. Apakah ada yang ingin dielaborasi dari situ? Sebenarnya gini ya, kalau ngomongin tentang itu, kan kami ini bukan start dari nol. Bukan kita fresh graduate, terus kita bikin kantor. Ya nggak? Jadi pengalaman kami di kantor sebelum-sebelumnya itu sebenarnya bekal yang sangat baik untuk mengukur gitu kan ya. Dan jadinya itu juga selain bekal yang dari kantor-kantor sebelumnya, kebetulan kalau bisa saya bilang, kami cukup peka dalam mengekstraksi karakter dari material gitu. Kita nggak pernah sebenarnya maksain bahwa pada hakikatnya kayu itu tidak bisa begini, maka tidak usah dipaksakan untuk begini gitu misalnya ya. Nah jadi yang mempercepat prosesnya sebenarnya adalah thinking-nya gitu, bekal dari yang udah kita tahu secara literatur, secara experience. Itu yang akan mempercepat proses eksplorasinya gitu. Sehingga eksplorasi yang dilakukan juga bukan eksplorasi yang mengada-ngada. Bukan yang melawan karakter dari material, karakter natural dari materialnya gitu. Jadi menjawab nggak saya? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apakah pernah mundur karena eksplorasi? Tapi berarti jawabannya tentu tidak. Jadi waktu tetap ini ya, dijaga terus ya. Betul. Tinggal eksplorasinya yang menyesuaikan itu. Eksplorasinya harus cukup bijaksana. Dalam artian, kita harus tahu batasnya, apa yang mau kita tes di dalam proyek ini. Apa yang mau kita, nggak bisa kita tes A sampai Z, kita harus batasin A sampai B. Oke, nanti kita carry on ke C sampai D di proyek berikutnya, kita bawa lagi apa gitu. Saya rasa kemampuan mensintesakan kondisi existing yang ada di lapangan, budget, karakter klien, karakter tukang yang bekerja di sana, itu yang juga menentukan eksplorasinya mau sepanjang apa, sejauh apa gitu. Jadi memang harus bisa membaca, menganalisa bukan site aja, tapi bagaimana kondisi konstruksi saat itu gitu. Kayaknya gitu sih. Sejauh ini sih sebenarnya kita, kalaupun ada yang lewat dari deadline, itu pasti sudah dikomunikasikan akibat temuan-temuan yang di luar dari apa yang kita rencanakan gitu ya. Tapi selebihnya sebenarnya enggak. Eksplorasinya tidak pernah menjadikan deadline-nya tidak sesuai gitu. Oke, semoga menjawab dari pertanyaan
Yura tadi. Kemudian jadi kesimpulannya sebenarnya it is important for you before you establish your own office, kamu harus punya bekal yang cukup juga gitu. Saya pikir gitu sih. Oke, itu sama kayak Kak David kemarin tuh. Kerja dulu sama orang, nanti baru mulai dari situ. Betul. Kemudian ada Satria Wibowo bertanya, mungkin ini sudah sedikit kejawab ya tadi, bagaimana dengan klien yang tidak menerima dengan produk yang dibuat jika terkesan dicoba-coba? Cara meyakinkannya gimana ya? Tadi dengan ini ya, pengetahuan kalian mengenai material dan apa kualitasnya, bagaimana ketahanan mereka terhadap waktu dan lain-lain. Apakah ada yang mau ditambahkan? Iya, tapi ada juga klien yang misalnya saya mau dia punya satu bangunan, kemudian bangunannya itu sirkulasi udaranya tidak bekerja dengan baik, terus dia mau lihat simulasi digitalnya. Apa usulan yang kamu kasih sebagai seorang arsitek, apakah itu sebenarnya membuktikan bisa disimulasikan nggak? Oh ya, dengan senang hatinya sebenarnya kita membuktikan gitu ya ke mereka bahwa oke, kita potong ini, kita buka di sana, udaranya pasti akan ngalir, itu kita simulasiin. Salah satunya juga bisa dengan digital ya, saya pikir. Kalau ketemu klien-klien yang kayak gitu. Dia simulasiin dulu ya dengan digital. Kemudian ada dari Wardah ini, sepertinya dia sudah sedikit kejawab juga. Bagaimana kakak dan tim melatih sensing dan intuisi dari tiap karakter material, sehubungan dengan cahaya atau bagaimana material berimpact pada suasana ruang. Mungkin spesifik yang kedua kali ya Kak, yang perlu dijawab. Tatiana paling jago. Dari Hong Kong. Tiap masing-masing kita tuh punya experience yang beda sama material, sama project. Jadi emang kita ngumpul emang butuh diskusi untuk tahu, nih misalnya Sani kuatnya di mana, Raras kuatnya di mana, dan gue nggak ada kuatnya. Jadi gini, gue nggak tahu apa hubungannya misalnya material sama cahaya, atau material berimpact sama suasana ruang. Biasanya kalau misalnya berimpact sama suasana ruang, bukannya kita mengartikulasikan sesuatu, misalnya ambience, atmosfer, atau karakter, tebal, tipis, titik, garis, bidang, komposisi terhadap ruang ya. Gak tau nih, gue kebayangnya kayak gitu. Waktu ngedesain ada hal-hal itu. Kemudian baru masuk kira-kira material apa yang bisa mengekspresikan bentuk tersebut, atau atmosfer, atau karakter itu. Itu kan kayak pelajaran studio awal nih. Tapi ada juga, oh ya gue emang kliennya mau pakai material ini, terus ruangannya mau dipilih kayak gitu, terus gimana cara kita atur ya, entah misalnya kalau keramik pakai polanya, atau nggak tadi cat pakai komposisi, berapa persen harus gelap terang, kayak gitu kali ya. Tapi mungkin kalau suasana ruang, lagi-lagi mau berangkatnya dari mana, mau berangkat dari materialnya itu sendiri, atau suasananya itu. Jadi ketika suasana itu sebagai goal akhirnya, materialnya bisa apa aja, tapi palingnya kita tahu karakter material itu seperti apa, dan bisa bikin setipis apa, setebal apa, warnanya kayak gimana, itu yang dielaborasi sih. Kalau kan teman-teman bertiga ini beda-beda pengalamannya gitu, tapi kan saling melengkapi ya. Tapi kemudian ketika ada yang tidak diketahui gitu, biasanya risetnya kemana gitu? Ke tukang kah, atau cari-cari info di buku, atau gimana? Lo kenapa gitu kan mukanya? Ya, jadi luckily kita bertiga beda-beda, networknya beda-beda. Jadi palu gada, lo nyari apa aja kita ada. Dan kalau kita butuh sesuatu, kita tahu kita harus nyari kemana. Maksudnya di grupnya juga, gue butuh ini, oke langsung gue sebar, lo butuh apa lagi kayak gitu. Tapi untuk hal-hal yang kita nggak ketahuin, kalau kita nggak nemu jawabannya online, atau nggak dari image, kita belajar dari YouTube, dari tukang, nyoba sendiri ujung-ujungnya. Kalau misalnya kita nggak nyoba sendiri, kita nggak tahu. Ya ibaratnya, banyak kok part-part tertentu yang gue akhirnya banyak nyoba sendiri, karena yang lain udah pernah nyobain, terus gue baru, karena gue udah nyoba sendiri, gue tahu, gue paham, ini kira-kira bakal kayak gimana. Tapi ya tadi, tempat kita untuk belajar, source-nya itu sebenarnya, itu banyak banget, dan nggak kita batasin mana yang paling potensial untuk project itu. Dan tukang pun kita belajar banyak kok dari tukang. Tiap tukang tuh punya
keahlian yang beda-beda juga, dan kita diskusi sering kan sama mereka. Oke, jadi ada dari kalian sendiri, ada dari network ya, kemudian dari tukang dan juga eksperimennya seperti yang tadi sudah ditampilkan dari materi. Itu. Terus ada pertanyaan lagi dari Tatita. Apakah dengan menjalankan design and build seperti ini kakak jadi sering lembur? Nah, tadi katanya Kak Tatiana habis di waktu dan keringat gitu ya. Bagaimana cara menjaga keseimbangan hidup kakak-kakak? Silahkan. Tatita mau ngomong sendiri nggak? Oh, silahkan Tatita. Bisa. Belajar, Ros. Oh. Aduh, keseimbangan hidup itu apa? Sebenarnya lebih ke arah, karena kita design and build, kita jadi sadarnya adalah waktu koordinasi sih, yang ternyata sangat menyita waktu. Mungkin kalau desain pada umumnya karena kita ini kali ya, sebelum-sebelumnya sudah pernah di firm gitu ya, jadinya mungkin maksudnya keputusan desainnya ataupun masalah teknis sih masih cuman cari waktu untuk menggambarnya aja sih yang susah. Karena pagi-pagi biasanya koordinasi, karena kita memang full cycle kan, jadi belanja sendiri. Itu kan kalau ada apa-apa ngomongnya ke kita gitu ya. Dan itu yang sebenarnya koordinasi build-nya yang lumayan menguras waktu gitu. Dan sebenarnya teknis-teknis yang mungkin kalau di atas kertas kayaknya gampang gitu ya. Ternyata pas dieksekusi ada bottleneck di situ dan harus lama. Terus biasanya sih Kak, mungkin saya paling banyak nanya ke yang lainnya kayak ini diapain ya? Biasanya memang kita saling nanya sih, ini udah pernah dicoba belum? Kalau dicoba kira-kira bisa atau enggak gitu. Biasanya ya antar kitanya sendiri juga tukar informasi sih. Cuman kalau misalkan waktu ya karena kita berpikirnya adalah secara full cycle gitu, bisa jadi yang bikin sakit kepala adalah hal-hal lainnya itu, termasuk kita sadar mungkin ambil keputusannya jadi lebih sadar karena kalau misalnya keputusannya A ini nanti tukangnya bisa atau enggak ya, mereka mampu atau enggak yang ngerjain ini, terus harganya seperti apa ya, terus nanti dia butuh waktu berapa lama ya. Mungkin yang kayak gitu sih, ataupun ini bahannya tersedia nggak di lokasi terdekat di situ gitu. Jadi kita jadi sangat praktikal juga sih mikirnya. Cuman memang kalau misalkan waktu memang benar-benar sih terkuras habis. Memang maksudnya itu kenyataannya sih, karena memang kita nggak bisa memandang itu sebagai sesuatu yang terpisah satu dengan yang lain, jadi satu full cycle itu jadinya yang memang waktu yang dibutuhkan untuk memahami proyek secara lengkapnya jadi lebih terkuras. Cuman memang lebih sadar aja sih ketika ambil keputusan. Mungkin itu yang saya selama ini ya, waktunya belajar dari dua rekan saya ataupun selama bikin sendiri yang paling kerasa itunya sih. Dulu mungkin saya kalau ngedesain ya desain aja gitu. Sekarang udah sampai ini lo mau buang di mana nih? Atau lo mau ya itulah yang bagian-bagian itunya udah terpikirkan sampai situnya lumayan sih. Kalau yang saya tangkap mungkin berarti ketika itu nanti sudah cukup banyak yang dieksplor, sudah punya cukup banyak vocabulary desain yang dimiliki, mungkin lama-kelamaan mulai lancar gitu kali ya prosesnya, dan keseimbangan hidupnya bisa lebih tercapai gitu mungkin ya. Hidup kayaknya nggak perlu diatur biar seimbang deh, biarin aja. Kalau emang nggak seimbang ya udah aja, terima aja lah sih. Gue nggak tahu, kayaknya kita nggak bisa nyampe keseimbangan hidup dan nggak tahu definisi itu. Sebenarnya iya. Sama yang perlu diingat sih kalau yang di lapangan itu ya sifatnya bukan sesuatu yang harus diselesaikan gitu masalahnya. Dia bisa develop atau berubah bentuk jadi masalah lain. Jadi kalau misalnya di lapangan memang beda sama theoretical gitu. Bahwa dia akan bisa selalu develop jadi hal baru, dan itu istilahnya cara pandang kita aja sih yang diubah gitu. Bahwa kalau masalah tuh pasti akan selalu ada gitu. Cuman gimana ngakalinnya aja. Jadi cara ngakalinnya harus ganti-ganti terus, karena kalau goalnya adalah menyelesaikan masalah itu nggak ada habisnya gitu. Mungkin Sani sama Tateli juga bisa nambahin.
Kayaknya masalah keseimbangan hidup itu kayaknya inilah opininya setiap orang lah. Kalian pasti nanti punya parameter sendiri bahwa hidup kalian itu udah seimbang atau belum. Sejauh ini kan sebenarnya full cycle yang tadi itu malah justru membuat kita bisa lebih apresiasi dengan apa yang sudah terjadi gitu ya, ataupun karya teman-teman gitu, sehingga ini sebenarnya membangun cara pandang yang cukup konstruktif saya pikir. Jadi ketika kita melihat satu objek, kita lihat ke belakang gitu ya, ke belakang bahwa gimana ini dia bikinnya, itu udah pasti otomatis gitu. Akhirnya kita jadi lebih apresiatif dan harusnya less judgmental sama terhadap satu karya gitu ya, apapun itu, area arsitektur atau apalah, objek atau apa gitu. Karena kita berusaha membangun cara berpikir dari orang yang ada di belakang objek tersebut gitu. Terus masalah keseimbangan hidup kayaknya memang ada satu titik di mana saya merasa kok kayaknya nggak ada hal lain di hidup saya selain arsitektur gitu ya. Bangun, ngajar, selesai ngajar, proyek, terus udah setiap kali ngomongin arsitektur, melihat arsitektur, memegang arsitektur gitu ya, meniduri arsitektur bahkan gitu. Tapi ternyata enggak. Maksudnya kalau dinilai itu seimbang atau tidak, ternyata enggak bisa gitu. Akhirnya itu datangnya ke persepsi masing-masing sih. Saya pikir sih sebenarnya kalau orang melihat misalnya hidup saya sekarang tidak seimbang, ya saya pikir ini cukup seimbang karena kami masih bisa bercanda, nggak tense, nggak apa, masih bisa ngobrol dengan waras dengan tukang, masih bisa ngobrol waras dengan orang lain gitu ya. Gitu sih, saya pikir masih seimbang harusnya. Dengan seimbang opini saya ya. Bukan Mbak di Instagram itu gitu ya. Oke? Siapa ya Mbak? Nggak tahu, maksudnya selama ini kan sebenarnya banyak yang kayaknya kalau kita melihat rumput tetangga selalu lebih hijau, tapi enggak lah. Balikin aja ke diri sendiri apa yang sudah diterima dan apa yang bisa disyukurin gitu saya pikir. Dan akhirnya bisa lebih apresiasi dengan proses yang dilaluin gitu. Oke, melihat ke fulfillment masing-masing diri kita ya. Betul. Terus ada pertanyaan sorry, dan kebetulan memang dari kami bertiga itu kami belum berpartner gitu ya. Belum berkeluarga. Jadi jadi memang ini juga pertanyaan yang dilemparkan kepada Pak Budilim gitu ya. Kalian ini investasi waktu seperti ini, apa ini gimana? Oh, karena you are single, jadi kamu bisa lakuin apapun yang kamu mau gitu. Nah, itu keuntungannya. Hidupnya akan mungkin menjadi tidak seimbang ketika nanti kita berpartner kali ya. Karena arsitekturnya harus dibagi menjadi 2. Tapi mungkin itu disimpan pertanyaannya untuk dijawab masing-masing nanti ya. Kemudian ada lagi, ada tanggapan tentang Marcelus Raffi tadi, setuju dengan bagaimana meyakinkan klien untuk membuat DIY gitu ya, versus pakai giant production seperti IKEA gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Mutian Nisa, menarik sekali eksplorasi desainnya, mau tanya gimana proses brainstorming antara 3 kepala dan menjaga ego masing-masing. Karena pengalaman waktu saya Mbak kemarin, pengalaman si Mutian Nisa ya, terlalu banyak ide, jadi sulit tereksekusi. Kemarin sudah sempat dijawab juga sama Kak David nih di materinya. Gimana kalau menurut teman-teman studio Aliri? Silakan. Lempar-lempar. Sebenarnya kita nggak ada formula khusus sih, lebih ke arah deadline aja. Nggak sih, biasanya kita pasti ada satu atau 2 orang yang memulai gitu, yang lainnya langsung mengikuti ininya sih, ritmenya. Biasanya karena mungkin itu perlu sebenarnya jam juga sih, kita udah dulunya mungkin di awal ya pasti ada penyesuaian ya, tapi sekarang sih siapa yang bisa ngisi ya langsung diisi aja, jadi memang itu jam terbang, jadi pas seiring berjalannya waktu siapa yang bisa ini dia akan langsung mengisi sih. Jadi kita biasanya pasti ada satu yang jadi penanggung jawab gitu ya,
yang lainnya nanti langsung mengimbangi. Jadi bisa jadi initial idenya dari A, cuman yang kepake akhirnya dari yang lain gitu. Tapi pasti ada brainstorming awalnya, pasti ada ide awal kasarnya dulu sih dari satu orang. Terus yang lainnya nge-follow gitu lah. Dan kita biasanya ada PM-nya kan? Iya. Dan kayaknya kalau saya observe sebenarnya kami cukup respect terhadap partner kami masing-masing, sehingga kalau seseorang udah lead the way gitu biasanya it's okay gitu. Dan kita cukup respect sih. Lucunya adalah gini kan, saya nggak kenal Raras ya dulu, dikenalin sama Tatiana. Saya selalu melihat bahwa adanya Studio Aliri ini seperti kalau teman-teman sekarang mengerti bahwa ini menikah ta'aruf, bukan menikah karena saya jatuh cinta kepada Tatiana atau Raras. Saya nggak tahu apa yang Tatiana bikin dulu, apa yang Raras bikin, saya sama sekali nggak tahu. Ini benar-benar kayak, oke, kita bikin kantor, kita kerjain sayembara, tapi ternyata it works. Hopefully it works ya, buat next 10 years, next 20 years gitu ya. Jadi memang sebenarnya lagi-lagi prosesnya akhirnya yang mendikte gitu kalau kayaknya deh. Dan karena partnership itu mungkin seperti menikah, mungkin ya. Tadi yang nanya siapa ya? Memang Nisa. Ya, Nisa. Memang artinya harus banyak bisa mengatur posisi. Positioning itu menjadi penting, saya pikir sih. Makanya tadi begitu udah ada yang dominan atau ada yang mulai, itu akhirnya kita bisa atur posisi yang lainnya gitu. Kayaknya gitu sih. Oke, ini ada pertanyaan yang mirip juga dari Julia tentang pembagian kerja. Kalau yang saya tangkap barusan yang diceritakan, dalam setiap proyek ada pimpinannya, kemudian yang lain mengikuti ya. Kalau selain itu, misal dalam dalam organisasinya sendiri gitu, di luar proyek, apakah ada bagian khusus gitu seperti manajemen cash flow-nya atau hal-hal seperti yang berkaitan dengan manajemen gitu? Adakah pembagiannya? Itu ada bos 1, ada bos 2. Bos 1-nya Sandi, bos 2-nya Raras. 2 karyawan sendiri. Nggak kayak gitu. Jadi tiap proyeknya itu ada PM. Ada, misalnya gue dapat proyek, berarti gue harus bertanggung jawab atas proyek itu dari semuanya, semua hal. Kalau gue udah mulai capek, gue akan lempar ke Sandi atau ke Raras. Jadi tiap kita kan load proyeknya beda-beda. Bisa jadi proyeknya dikit tapi complicated, bisa jadi proyeknya banyak tapi gampang, atau nggak ada satu yang susah. Jadinya kita biasanya lempar ke masing-masing dulu, karena kadang-kadang mau ngelempar juga, nggak enak nih, loadnya bisa jadi gede nih, misalnya Sani atau Raras. Jadi mungkin ini lebih kayak kolektif kali ya, di kantor ini lebih kayak kolektif. Lo kerjain ini terserah, lo mau ini, tapi kita punya satu taste mungkin yang sama ya, atau punya standar yang sama, jadi outcomes-nya kurang lebih ya mirip. Kecuali emang ada satu deadline gede yang emang harus dikeroyek cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari, ya udah. Tapi untuk struktur yang rigid gitu, enggak. Kita sangat flowing dari segi pendekatan desain di lapangan sampai ke kantor itu sendiri. Mungkin Sani mau nambahin? Nggak ada sih kayaknya. Kayaknya kalau ada kita belum cukup siap kalau ada orang yang join di ranah diskusi kita bertiga ya, bukan diskusi kita dengan tukang atau diskusi kita dengan klien gitu. Itu kita udah bisa atur posisi. Tapi kalau untuk misalnya punya staff gitu ya terkait organisasi atau sesimpel anak magang aja, kayaknya saya pribadi, nggak tahu Tatiana dan Raras itu masih belum capable to manage gimana bikin agenda tiap harinya untuk anak itu gitu, atau untuk staff itu kayaknya. Memang kayaknya ada masalah delegasi terkait perencanaan gitu kali ya. Bener nggak? Itu saya aja ya. Ya, Ras. Ya sih, saya sampai lupa pertanyaannya apa, saking kepanjangnya.
Pembagian tugas, Kak. Oke, pembagian tugas ya. Sebenarnya pada akhirnya tadi sih, balik lagi ke positioning. Jadi pas apa yang bisa dibantuin, karena kan kita masing-masing juga tahu kapasitas kita ya. Jadi misalnya memang maksudnya lebih teratur di mana gitu, kita ya udah langsung aja ambil gitu ya. Dan yang lainnya pasti ngeliain. Jadi sebenarnya mungkin tadi karena masalah waktu dan kita udah saling, karena kata Sani tadi juga ya tentang berpartner, jadinya lebih ke arah intuisinya makin jalan gitu ya. Jadi ketika misalnya ada sesuatu, gue bisa yang ini, atau sebenarnya mungkin kita udah bisa saling lihat nih kayak oh ya nanya ini ataupun bagian ini tuh kayaknya akan lebih cepat kalau siapa yang mengerjakan gitu. Terus saya dapat insight dari mana. Jadi sebenarnya lebih ke arah tahu diri kali ya, tahu diri tadi positioningnya sih gitu. Jadi otomatis tanpa kita, biasanya kita gue ambil ini aja, gue ambil ini, yang lainnya langsung kayak oke, gitu. Jadi lebih ke arah akhir-akhir ini sih udah itu ya, lebih ke arah gitu langsung. Makin paham karakter masing-masing jadi makin ini ya, makin lancar bagian tugasnya. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Komang Adi. Apakah Studio Aliri pernah mendapatkan proyek yang mendesain dari nol, Kak? Terus menurut Kakak, mana yang lebih banyak tantangannya? Kalau tadi sesuai apa yang tertera di presentasi, 20% new building ya, Kak? Gimana, mana yang lebih menantang gitu di antara keduanya, antara new building dengan renovation? Sudah pasti jawabannya lah. Kayaknya 90% orang di sini tahu jawabannya apa. Renovasi jawabannya. Bikin baru tuh, ya karena kan, ya kebayang lah, dulu waktu kerja di firm arsitek juga, kita selalu dapat banyakkan bangunan baru, dan itu sangat menyenangkan, ternyata harusnya di masa-masa itu kita bisa bersyukur sekali. Jadi, bukan masalah ketika dapat renovasi, banyak pengetahuan yang harus sudah kita punya dulu nih sebelum ngebedah. Kayak ngebedah orang, harus sudah tahu, misalnya aliran darah di mana, ginjalnya di mana, segala macam. Kemungkinan kalau misalnya dia bengkak di sini, dia sakit apa, kan kayak gitu ya, harus dideteksi dulu di awal. Sedangkan kalau bikin baru ya kita dapat kertas kosong, terserah lo mau ngapain. Nah terus kita tahu banget runtutannya dari awal sampai akhir. Kita buildernya masih sama kita, gambar kita yang megang, semua on control. Tapi kalau misalnya renovasi, tiba-tiba ya tadi kan maksudnya dapat hal-hal yang tiba-tiba di luar ekspektasi kita. Jadi jauh lebih gampang bangunan baru, jauh gampang banget ya, nggak kayak gitu juga. Tapi maksudnya lebih menyenangkan kalau misalnya dapat bangunan baru sih, pusingnya lebih berkurang. Sani? Kalau renovasi masalahnya udah ada. Kalau buat saya, buat kami kayaknya kalau bangun dari awal kita bikin masalahnya gitu ya nanti, supaya kita excited tetap sama proyeknya. Ya enggak? Kalau misalnya dapat proyek yang bikin aja terserah kamu mau bikin apa gitu. Ada klien-klien yang kayak gitu ya. Akhirnya kita mesti bikin masalahnya. Apa yang mau kita achieve di sana? Apa yang mau kita tes di sana? Itu kita yang harus bikin soalnya. Sedangkan kalau di renovasi kita bisa terpancing dari masalah yang sudah ada. Jadi solusinya, tapi kami selalu percaya bahwa di mana ada masalah pasti ada solusi yang datang dari masalah itu gitu. Perlu dicatat tuh, kalau ada masalah pasti ada solusi yang datang dari situ. Ya. Oke. Kemudian, berarti perbedaannya untuk new building dan renovation tuh di approach-nya ya tadi ya. Apakah kemudian teman-teman Studio Aliri menyarankan kalau ada teman-teman yang sebenarnya belum punya pengalaman gitu, terus untuk nyobain untuk renovation gitu? Yang belum punya pengalaman untuk bikin baru aja, nggak tahu sih. Ada beberapa lihat kasus agak ini sih, agak apa ya? Gimana nih Sandras? Takut salah pilih kata. Tapi sebenarnya learning curve setiap orang kan berbeda-beda ya, ataupun kesempatan yang diperoleh gitu ya.
sebenarnya yang perlu dijaga kali ya curiosity dan untuk nggak capeknya aja sih. Jadi maksudnya kalau misalnya ada kesempatan untuk itu gitu ya, dilihat lagi aja apakah kalian sebenarnya kalian punya support system nggak untuk menyelesaikan itu juga gitu. Karena gimana ya, belajar kan sebenarnya bisa dari manapun gitu ya. Bisa jadi belum tentu semua orang punya kesempatan atau proyeknya misalnya kamu tahu bahwa itu bisa dihandle maksudnya ini bisa dibicarakan dengan kliennya kah gitu, tidak terlalu besar resikonya, terus kalian bisa coba sesuatu yang baru, itu go on aja. Karena maksud saya Kak, bisa jadi kamu juga dapat support sistemnya dari tukang yang kamu temui nanti ataupun maker yang kamu temuin gitu. Istilahnya cek dulu secara support system juga, karena kita juga nggak bisa terlalu picky sih menurut saya, kayak di awal ataupun ini bisa jadi learning curve kita juga bertambah tuh gara-gara ya pengalaman kita sebelumnya juga kan ya. Jadi coba dilihat lagi gitu. Takutnya kalau misalnya terlalu terlalu takut atau terlalu picky atau terlalu ini, nanti pada akhirnya asalkan tadi sih yang dijaga, kalian harus selesaikan ini. Kalau misalnya mendapat satu hal ya selesaikan itu sampai beres gitu ya. Dan kalian endurance-nya sih yang harus dijaga, karena itu yang harus di semua proyek punya gitu ya. Dan willingness kalian untuk jadi bahwa ini membawa kebaikan gitu ya. Kayaknya ya itu sih yang paling ini. Mungkin Sandi sama Tatiana bisa tambahin. Oke, udah dijempolin sama Kak Sandi. Mungkin mirip kayak apa ya? Kayak studio depan rumah studio kemarin juga, mereka nggak pilih-pilih ya, melihat apa yang ada di depan gitu, mencoba menerima dan maksimalin sumber daya yang ada dari mereka untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, ada pertanyaan terakhir dari Kak Anis ya, pembicara kita yang episode kedua, dan mungkin untuk mengakhiri sesi malam ini. Pertanyaannya gini, Studio Aliri, what's your end game? Atau mungkin berkaitan dengan tujuan akhir kali ya. Mungkin Kak Anis mau bergabung, bisa banget, silakan. Takut gue. Tiga-tiganya bos gue soalnya. Jadi ya gitu deh, di bunda-bunda kan. Ya itu sih jelas sih pertanyaannya sepertinya. Mungkin gue pribadi penasaran apakah endgame kalian sama atau mungkin beda-beda, dan apakah emang ini masih proses gitu, belum tahu apa endgame-nya atau gimana gitu. Boleh berpikir dulu, saya beri waktu 10 detik ya. Anis. Gimana? Hari ini Anis kayaknya kemuntah-muntahan Studio Aliri, karena dia tadi siang datang ke pameran kami lagi di pameran di Unearth di Gandaria, 115 Coffee. Kita bikin ratan stool di sana, eksplorasi. Terus hari ini Anis dengerin kita juga malam ini. Kayaknya ya Anis, kalau buat saya pribadi ya, saya jawabnya nggak buat untuk Studio Aliri. Saya pikir karena kita juga nggak pernah mendiskusikan tentang end game kita apa. Kita mendiskusikan struktur kantor aja belum gitu kan ya. Apalagi yang jauh end game itu ya. Kayaknya sih sebenarnya selagi ada masalah. Jadi gini nih, kayaknya nggak pernah ada end game itu sampai memang udah nggak ada lagi nafasnya gitu kali ya Nis ya. Soalnya gini, selama masih ada, kita masih ada, saya masih ada, saya pikir apa yang didatangkan ke saya itu harus saya respon. Gitu. Jadi akan selalu ada game terhadap setiap fenomena yang saya terima akhirnya. Saya pikir sih gitu sih. Jadi bahkan mungkin nanti kalau misalnya sudah sampai di titik yang sudah rentak atau tua gitu ya, terus nanti ada masalah sesimpel menentukan pilihan antara misalnya fabric A atau fabric B untuk cushion ini di sofa ini gitu. Ketika kami udah tua, mungkin kami senang main yang fabric itu, mungkin ini cuman bayangan aja.
Itu aja udah jadi game baru akhirnya nih. Gitu. Yeah. Gampang nggak? Jadi kalau ditanyain game apa nggak tahu. Susah pertanyaannya. Pertanyaannya gampang, jawabannya susah. Iya. Tara sama Tatiana mungkin ada perspektif berbeda. Gampangnya selama studio lirik memberikan kesempatan buat orang-orang di dalamnya untuk mengambil keputusan atau mendesain atau ya maksudnya kenapa studio lirik ini ada di awalnya juga kan karena kami butuh ruang untuk apa ya menumpahkan ide dengan keputusan-keputusan yang kami anggap lebih tepat dibandingkan sebelumnya. Maksudnya ketika ngedesain, kenapa gue harus ngedesain kayak gini? Kenapa gue harus desain bentuknya kayak gini? Pendekatan-pendekatannya. Jadi selama studio lirik itu memberikan ruang untuk hal-hal yang sangat tidak apa ya, yang fluid, yang ngambang. Menurut gue game itu kan selalu ada karena emang masalahnya mungkin kita juga gitu gamenya di antara kita atau kita sendiri gitu. Sama nih kelihatannya nih. Coba Raras gimana Raras? Soalnya gue udah di grup. Ini kayak jadi ini ya hostnya. Maaf Hanifah, tapi saya lempar ke Raras dulu sebelum balik ke Hanifah. Oke. Kalau apa ya? Sebenarnya ini reflektif buat saya sih waktunya diajak bikin studio Aliri gitu ya. Sebenarnya kita nggak pernah ada ini sih tujuan besar gitu ya. Cuman kita selalu punya pertanyaan yang hampir mirip gitu ya di kita bertiga gitu. Istilahnya karena emang kan never ending question ya kalau hidup gitu ya. Termasuk balik lagi kayak kalau dapat proyek juga di awal-awal, moga-moga sampai nanti gitu ya, kita selalu nanya ini bisa digimanain, kenapa kita harus ambil, kenapa selalu kenapa gitu ya. Jadi mungkin karena berangkatnya dari kegelisahan yang sama dan moga-moga tuh kegelisahan ini tetap ada gitu. Karena juga kita ngelihat bahwa ketika semakin stabil sesuatu pasti rasa untuk mempertanyakannya tuh lebih berkurang gitu ya. Nah, sampai sekarang sih yang membuat kita selalu masih bareng-bareng ya karena kita selalu percakapan kita isinya kebanyakan pertanyaan sih, bahkan in general gitu, bukan desain aja gitu. Istilahnya kayak lo pernah mikir nggak gini-gini ataupun ternyata gini ya, ataupun percakapan topik-topik yang kecil-kecil pun kita banyak mempertanyakan itu gitu. Jadi menurut saya sih sebenarnya basic aja sih yang membuat kita selalu ada diskusi itu ya karena ini kenapa ya ngomongnya eksistensialis gitu ya. Kenapa gini, kenapa gitu ya. Jadi mungkin itu sih mungkin yang sampai akhir ya. Jadi walaupun kita udah nggak ngomongin arsitektur, mungkin kita akan ngomonginnya hal lain tapi ya tetap basicnya kenapa kita harus seperti itu gitu ya. Ya itulah, itu deh. Aduh susah, aku bingung juga ceritanya gimana. Lebih ke arah jadi kalau saya lihat ya dari maksudnya percakapan kita bertiga itu memang arsitekturnya itu hanya sebagai bagian dari hal-hal lain gitu. Dan ya itu di hal lain pun kita mendiskusikan dengan cara membedah yang sama gitu. Jadi itu yang membuat saya sebenarnya cerita apa aja juga sih sama Tatiana sama Sani gitu. Itu sih. Iya. Mungkin itu jawaban yang membuat saya jadi pingin mengikuti terus gitu. Gimana perkembangan selanjutnya gitu ya. Terima kasih jawabannya Bunda-Bunda, saya kembalikan. Terima kasih Kak Anis. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan terakhir. Kemudian ini ada Kak Real Rich di chat. Anis nakal nih katanya. Terus terima kasih Raras, Tatiana, dan Sani atas sharingnya. Terus berprogres ya gitu. Kalau saya mau menyimpulkan apa yang kita bicarakan malam hari ini dan apa yang sudah
dibicarakan di episode Darah Muda sebelumnya, mungkin tentang bagaimana menerima seperti tadi yang apa yang ada di sekeliling kita, kemudian mencoba hal yang terbaik dari situ gitu, dan bagaimana semua prosesnya itu kayak mungkin tidak akan pernah seperti yang Kak Sain bilang tadi, tidak akan pernah habis sebelum habis nafasnya gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman arsitek muda ada ketakutan gitu dalam berproyek, dalam mengambil keputusan. Sebenarnya semua juga menghadapi itu gitu. Harapannya Darah Muda ini menjadi penyemangat gitu ya, mungkin jadi kompor gitu untuk menyalakan api-api semangat di dalam diri teman-teman masing-masing gitu ya. Semoga benar-benar memang menjadi manfaat untuk semua. Amin. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman Studio Aliri, Kak Raras, Kak Tatiana, dan Kak Sani atas materinya yang luar biasa, sangat memantik ya. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman yang selama ini sudah mengikuti terus Darah Muda. Semoga ini bukan yang terakhir, semoga nanti ada Darah Muda selanjutnya, yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Saya mohon maaf sebagai moderator dan mewakili teman-teman Omah Library jika ada kesalahan dalam pelaksanaan. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa kasih testimoni atau kritik dan saran di link yang sudah dibagikan ya, teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dimas. Oke, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara Darah Muda pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Kak Apriliana Sarasayu, Kak Tatiana Kusumo, dan Kak Trianzani Susi yang telah membagikan pengalamannya melalui cerita yang sangat menarik, menginspirasi, hingga mampu memantik api semangat belajar kita semua. Tentunya masih banyak cerita-cerita yang ingin dibagikan, dan tentunya juga masih tersimpan rasa penasaran yang masih mengganjal di dalam hati sahabat-sahabat sekalian untuk menggali lebih dalam proses berevolusi dari pembicara. Namun sayangnya waktu telah memisahkan ya, tidak terasa kita juga sebenarnya telah mencapai akhir dari sesi acara Darah Muda sesi kedua. Tentunya akan sangat ditunggu-tunggu sesi Darah Muda selanjutnya untuk kita sharing dan berjumpa kembali. Oleh karena itu, sebagai kenang-kenangan kita bersama, seluruh peserta diperkenankan untuk menghidupkan videonya dan kita bisa foto bersama ya. Oke, dimulai dari halaman pertama, 1, 2, 3. Oke, lanjut halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman terakhir, 1, 2, 3. Oke, selamat malam kawan-kawan semua. Sampai berjumpa di sesi Darah Muda yang lainnya. Oke, thank you semua. Selamat malam.